cuma identik dengan pesepak bola dan jogging, di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta ini juga terdapat pasar malam yang tentunya buka setiap malam. Dan di sepanjang jalan menuju Stadion Maguwoharjo ini banyak banget street food yang bakal kita cobain malam ini. Guys, kalau semisal bagi aku naik biang lala atau koro-koro itu sangat tidak menantang, kayak sangat easy peasy. Nah, malam ini kita harus cari wahana yang lebih ekstrim. Ini baru menantang, guys. Setelah puas nyobain wahana yang paling ekstrim ini, jadi aku tuh rencananya mau nyobain makanan-makanan di sini karena aku udah lapar banget. Minuman udah dapet, jajan udah habis banyak, habis ini kita pulang, tapi besok kita akan ketemu lagi karena kita ada janji temu bareng alumni yang kebetulan dari Sleman juga. So, see you tomorrow! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Jadi hari ini kita ada podcast lagi nih, dan kalian tahu nggak sih tamunya ini cukup inspiratif. Nah, beliau ini merupakan lulusan studi global yang sudah bekerja di SPBU gitu. Jadi kita kenalan dulu yuk dengan Mbak siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Nur Fadila, biasa dipanggil Mbak Ila. Oh, Mbak Ila. Halo Mbak Ila. Oh ya, kalau boleh tahu asalnya dari mana ya Mbak? Asalnya dari Sulawesi Tengah. Dari Sulawesi Palu, ya. Oh, Masya Allah, jauh banget ya Mbak. Nah, kenapa Mbak memilih untuk merantau ke Jogja? Oke. Kan jauh banget tuh ya Mbak. Bakal jadi cerita panjang sih. Oh ya, oke. Jadi dulu itu ketika SMA itu sebenarnya jurusannya ingin ngambil psikologi. Kemudian jatuhlah pilihan ke UGM. Nah, setelah ujian dan lain sebagainya, ternyata UGM-nya minta maaf ke saya. UGM minta maaf karena bisa menerima. Oh ya gitu. Nah, kemudian pada saat itu di SSG itu ada tim dari SSG gitu ya, tim pemasaran. Iya. Dan beliau datang ke kampus, ke sekolah gitu ya, memberi harapan bahwa kita masih bisa kok untuk melanjutkan perguruan tinggi di Jogja. Dan ada SSG juga, kemudian akhirnya keluarga mengizinkan karena di SSG ada pesantren. Jadi mereka dengan tenang menitipkan anaknya karena yakin anaknya bakal benar-benar dijaga gitu. Oh gitu. Nah, tadi kan sempat nyoba PTN ya Mbak, Iya. Akhirnya memutuskan untuk ke PTS. Nah, Iya. di Jogja itu kan PTS banyak. Iya. Kalau dari Mbaknya sendiri nih, dari Mbaknya sendiri tuh pribadi itu kenapa memilih SSG? Kayak mungkin kecuali suruhan orang tua ya Mbak? Nah, jadi sebelum kesini tuh juga sebenarnya nggak hanya UGM ya, tapi juga udah nyari, oh ternyata PTS tuh ada UMY, ada UAD, dan lain sebagainya. Tapi untuk kemudian memutuskan pindah tempat dan itu jauh dari orang tua, itu adalah keputusan yang begitu berat gitu ya bagi kita yang transisi dari SMA, setelah itu pasca SMA. Jadi lingkungan kemudian yang mendukung dan membuat kita itu yakin untuk survive di perantauan ya, mau nggak mau adalah tentang ada, ya itu menjadi satu daya tarik sendiri ya, ada pesantren gitu. Jadi kita merasa masih tetap terjaga walaupun kondisinya adalah kita jauh dari orang tua. Jadi di antara semua, saya nggak tahu ya pada saat itu, mungkin sekarang sudah banyak kampus dengan yang menyediakan fasilitas asrama. Tapi pada saat itu yang kemudian saya ketahui
berdasarkan yang saya cari adalah baru SSG yang kemudian yang punya kampus berbasis Pesantren. Wah, mantep nih. Tapi Masya Allah banget ya, soalnya tuh yang saya lihat kayak bahkan anak-anak tuh justru tuh skeptis ya Mbak, kayak ih apaan sih kok kampus ada pesantrennya gitu. Tapi dengan jawabannya Mbak Ila tuh kayak, tapi emang benar sih Mbak, kayak emang apa ya, mungkin kita juga bisa lebih safety, lebih terjaga, apalagi di perantauan jauh dari orang tua. Dan apalagi perempuan. Betul, apalagi perempuan ya, yang apa ya, di situ juga banyak yang istilahnya apa ya, bebas lah pergaulannya ya. Kalau boleh tahu Mbak tuh lulusan tahun berapa ya Mbak? Angkatannya 2017, kemudian lulusnya 2021. November atau Desember. Berarti 3 tahunan yang lalu? Iya. Selama di Surya Global tuh ada nggak sih Mbak kayak cerita yang berkesan kayak sampai sekarang masih diingat? Wah, banyak banget sih. Boleh ceritain nggak Mbak? Satu aja. Nah, jadi di SSG itu 2018 kalau nggak salah, itu tuh saya menjalani operasi ya, namanya operasi usus buntu. Jadi mungkin sepertinya banyak juga anak asrama yang mengalami itu, urusannya sama pencernaan, lambung. Nah, itu adalah tindakan operasi yang saya tanpa orang tua. Jadi ya itu pada akhirnya yang menjadi wali dan lain sebagainya adalah ustazah, kemudian yang ngejagain rolling musrifah kayak gitu. Masya apa namanya, orang tuh juga menjadi, awalnya orang tua begitu panik ya, sampai kemudian beliau ingin datang ke Jogja, tapi kemudian karena terkendala biaya, kemudian pun dengan penjelasan dari ustazah dan kita yang beliau menunjukkan bahwa insya Allah anaknya aman. Nah itu gimana ya, bagi kita yang ya kita anak kesehatan tapi kemudian mendengar kata operasi itu menjadi satu hal yang wah ini bagaimana ini seperti apa. Iya, tetap ada kekhawatiran ya. Iya. Apalagi itu 1 tahun setelah menjadi maba. Jadi 2018 pada saat Berarti baru ya? Ya baru banget. Kayak baru semester 3. Ya, iya. Itu transisi sih sebenarnya. Berarti kuliahnya terkendala ya Mbak? Semenjak ada beberapa mata kuliah yang harus izin pada saat itu. Gitu. Cuman karena pada saat itu kelas saya itu manajemen rumah sakit lebih dari 1, jadi kalau saya rasa ada 3, jadi saya bisa ngikut ke kelas yang lain. Jadi apa? +1 ya di kelas lain. Tapi itu kalau kayak gitu malah menambah relasi nggak sih Mbak? Maksudnya ya mungkin kan nggak semua mahasiswa tuh kenal sama semua temen-temennya ya. Kayak hikmahnya tuh itu nggak sih Mbak? Kayak nambah temen juga. Ada teman baru dari kelas lain. Iya benar. Kan ini saya udah baca sih punya Mbak, kayak dan ada beberapa pengalaman magang. Kira-kira tuh Mbak tuh dapat info itu tuh dari mana ya? Atau mungkin ditawarkan atau cari sendiri? Jadi untuk info magang itu tuh taunya dari teman-teman di UKM, di SSG juga sebenarnya. Dengan di SSG dulu ada PMI, kemudian ada kalau himpunan mahasiswa jurusan itu kesehatan masyarakat, terus kemudian sebenarnya beberapa kegiatan yang kemudian saya ikuti di kampus dan terlibat juga di kepanitiaan itu juga jadi satu jalan baru untuk kemudian bisa tahu dan kenal teman-teman yang lain. Jadi ada hal-hal yang kemudian disampaikan sama mereka, akhirnya kita menjadi tahu. Jadi oh ternyata ada peluang relasi di sini, ada peluang relasi di sini. Itu yang kemudian
setiap libur itu tuh memanfaatkan untuk ikut magang di beberapa tempat ya. Pernah di PMI, kemudian juga di rumah sakit, di puskesmas. Itu lewatnya relasi. Tapi relasinya ya teman-teman FSG juga. Tapi tuh emang sih maksudnya ya mungkin di sisi lain kalau ikut UKM kita tambah sibuk ya Mbak. Tapi tuh di sisi lainnya lagi yang lebih positif kayak kita menambah relasi kita, kayak bahkan ada kadang satu jalan yang dimudahkan karena adanya relasi kita gitu ya. Mungkin salah satunya magang ini. Nah kan tadi tuh Mbak sempat menyinggung pas libur tuh magang. Nah kira-kira gimana sih Mbak memanage waktu kayak kuliah sama magang? Ya oke mungkin libur, tapi kan kadang libur tuh ada tugas ya Mbak. Nah itu gimana ya? Boleh diceritain nggak sih Mbak? Satu hal yang bikin sebenarnya nilai plus dan ini sudah menjadi testimoni langsung gitu ya. Ketika di asrama itu tuh kita benar-benar nggak sendiri. Jadi ketika kita ngalamin struggle, kita punya teman sekamar, kemudian kita punya musrifah, kemudian kita punya ustazah yang beliau itu kurang lebih 24 jam membersamai kita. Jadi tidak pernah luput kita dari pantauan mereka. Jadi secara langsung juga itu menjadi hal yang melatih kita untuk apa kamu ada kesulitan apa, silakan sampaikan. Kita berkonsultasi. Nah itu kalau bagi saya beliau adalah mentor gitu ya. Kemudian nggak pernah capek buat ngingetin dan lain sebagainya. Nah, jadi dari situ tuh saya jadi banyak terinspirasi dari beliau-beliau yang time manajemennya juga mulai teratur. Di luar dari belajar, kemudian baca buku, segala hal yang disampaikan atau diberikan sama beliau-beliau itu masukan kurang lebih kemudian menjadi pembelajaran untuk kita dalam hal time management. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya ketika mengambil satu keputusan itu kita menjadi tahu ada resiko yang harus kita tanggung. Jadi ketika memilih kuliah, kemudian dengan ikut berbagai organisasi, maka resikonya adalah waktunya harus dibagi, 24 jamnya harus dibagi. Benar-benar. Jadi lebih kepada menyadari kalau misalnya ada konsekuensi yang harus diterima dari keputusan yang diambil, maka time management menjadi satu hal yang harus dilakukan. Tapi iya sih Mbak, tapi tuh kadang tuh banyak ya sepengetahuan saya banyak tuh anak-anak mahasiswa tuh yang kadang ngeluh kayak kalau tahu gini gue usah ikut organisasi, terus kan jadi terbengkalai semua, jadi tugas-tugasnya gimana gitu, kadang bahkan nggak masuk kelas, absen ya kan. Makanya tuh gimana ya, kayak saya juga menyikapinya tuh gimana ya, kayak ya harusnya tuh balik lagi nggak sih Mbak ke dirinya masing-masing, kayak ya itu kan ya konsekuensinya gitu ya, harus dijalanin, kayak tanggung jawabnya ya kan. Ini sebenarnya kan kalau kita udah belajar time management tuh kita jadi bisa tahu mana yang kita jadi bisa mengkategorikan mana yang ini prioritas tapi belum deadline sekarang, terus kemudian ini prioritas tapi sudah deadline, atau ini yang kalau saya garap sekarang akan seperti apa, ini ternyata kalau saya cicil mulai dari sekarang dia seperti apa. Nah, sebenarnya nanti pada akhirnya kita jadi bisa memetakan mana yang prioritas, mana yang belum prioritas, mana yang urgent banget harus segera kita selesaikan, mana yang nggak harus sekarang kita selesaikan, itu saja. Supaya itu bakal kelihatan sih. Sama ini, jadi bahkan di 3 tahun setelah saya lulus, saya sudah bekerja di 2 tempat. Jadi maksud saya itu, dan itu dihasilkan dari relasi itu tadi. Betapa kemudian ya benar kata Olga tadi,
dia bakal ngebuka pintu yang lain. Iya. Siapa sangka saya di 2 tempat tuh dapatnya dari ya teman-teman organisasi yang, oh kamu udah lulus lah, ini kirim CV-mu, ajuin ke sini kayak gitu. Tapi aku nggak bisa yakin kamu bakal lulus, yang penting aku ngerekomendasiin. Dan itu dari teman-teman yang di luar kampus, jadi organisasi, kemudian akhirnya kan relasi nggak hanya di SSG ya, akhirnya relasi bisa di luar juga. Itu benar-benar berdampak, dimana kemudian di organisasi kita ketemu banyak orang, mau nggak mau kita berkonflik, terus kemudian kita belajar dari konflik itu, kemudian jadi pendewasaan, dan ketika di ranah kerja kita jadi lebih survive. Jadi apa ya? Ya sebenarnya mungkin kalau menurut mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang mungkin kayak organisasi kayak apaan sih, ngabisin waktu doang. Tapi tuh kalau menurut aku pribadi, menurut saya pribadi, kayaknya tuh organisasi tuh memang kayak kita tuh diajar buat kayak gimana sih cara ngontrol emosi berhadapan dengan orang banyak. Jadi itu kita setelah lulus pun kayak kerjanya tuh kayak oh yaudah nih hampir sama nih kayak gini kan, sama-sama di lingkup organisasi kan. Konfliknya, terus kemudian bagaimana bisa menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat kita. Wah, itu juga benar-benar di kampus tuh miniatur kecil, tapi ketika setelah dari kampus itu dia menjadi satu agak lebih luas aja sebenarnya, tapi konteksnya tetap ada gesekan dan yang sebagainya. Tapi setidaknya kita sudah punya bekal terlebih dahulu ketika di kampus. Ya, aku setuju sih Mbak, benar-benar. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Yap. Oke, tadi kan Mbak sempat ngomong kalau setelah tiga tahun lulus tuh Mbak udah bekerja di dua tempat. Nah itu tuh ya mungkin yang pertama relasi, yang kedua tuh mungkin ada tips and triknya tersendiri nggak sih Mbak? Kayak ya mungkin tadi yang Mbak bilang kayak ya oke, memang relasi itu cuma merekomendasikan. Untuk lolos atau enggak ya kan tergantung kita pribadi ya Mbak. Nah itu bisa di-spill nggak sih Mbak tipsnya gimana? Jadi mengumpulkan berbagai pengalaman dan itu dimuat dalam CV menjadi satu hal yang penting juga dari itu. Jadi mengumpulkan berbagai pengalaman kemudian disimpan di CV itu jadi satu hal yang penting, karena orang yang tidak kemudian mengenal kita tuh nggak punya modal apa-apa kecuali CV. Jadi para atasan kemudian yang mau menerima kita atau merekrut kita itu nggak tahu kita dari siapapun kecuali dari CV yang tidak bisa bersuara, hanya kertas kayak gitu ya, dibaca kemudian menjadi satu hal penting tersendiri ketika kita mendaftar bekerja dan kita tahu posisi apa yang kemudian akan kita masuki. Jadi tidak kemudian sembarangan daftar, tapi kemudian ada keahlian apa yang saya butuhkan yang ada di dirimu yang itu relate dengan divisi ini seperti itu. Nah itu juga menjadi satu hal yang penting. Jadi tidak hanya ya daftar saja enggak, tapi dari pengalamanmu apa yang relate, terus kemudian dari yang relate itu apakah kemudian bisa dikolaborasikan dengan kebutuhan yang ada di departemen atau divisi yang kemudian didaftari. Nah, seperti itu. Sama tingkat percaya diri yang tinggi juga sangat diperlukan. Iya, benar sih Mbak, benar, karena tuh banyak banget pasti kayak mahasiswa-mahasiswa yang masih minder, apalagi kayak pengalamanku cuma dikit, emang bisa daftar kerja di sini atau enggak IPK aku rendah. Wah ya itu. Iya. Kayak bisa nggak ya, apalagi kan kalau misalnya di dunia kerja kan kita sebagai anak PTS kan bersaingnya sama anak PTN ya Mbak, apalagi top 3 kan. Aduh ya Allah, itu benar-benar harus ditingkatkan lagi sih percaya dirinya sih. Benar. Ini apa namanya,
pada saat itu tuh, jadi saya tuh lulus November 2021 kalau nggak salah wisudanya. Dua pekan setelah itu tuh udah ada panggilan. Jadi setelah CV yang saya masuk udah ada panggilan. Terus kemudian ujian. Pada saat itu ujiannya juga apa sih, bukan lawannya ya, rivalnya tuh senior juga dari SSG. Senior juga. Oh, oke, ini beliau ngapain kesini? Ternyata memang beliau juga daftar. Terus kemudian ya sudah, mari kita percaya diri dengan apa yang kemudian kita dapatkan. Dan IPK, ya benar, IPK ini menjadi satu hal yang penting juga ya, untuk adik-adik yang masih di SSG gitu ya. IPK itu begitu menentukan, seperti itu. Orang kan, ya kembali lagi, orang nggak tahu kita, dia hanya bisa melihat dari kertas, terus kemudian melihat 4 tahun tuh disingkat dengan berapa IP kamu. Maka mereka akan ngelihat, oh berarti anak ini survive atau enggak di selama perkuliahan, dia serius atau enggak. Tingkat keseriusan kan walaupun prosesnya panjang ya, tapi mereka bakal ngelihat ya hasil akhirnya berapa IP kamu, kayak gitu. Benar-benar Seperti itu. Nah, itu tuh dua pekan setelah itu dipanggil, terus kemudian dikabarin, terus kemudian Desember akhir tahun udah ikut gathering tempat kerja, terus akhirnya diterima kayak gitu. Oke, mulus ya. Alhamdulillah. Ya, Karena ya kita bukan yang mau compare ya, tapi kan nggak semua bisa semulus Mbak Ila mungkin perjalanannya, karirnya atau nggak bisa semulus itu. Banyak struggle yang lain. Iya. Apa ya namanya? Adaptasinya juga lumayan, karena belum lama, terus kemudian ngomong. Soalnya saya selama di SSG tuh 4 tahun nggak pernah ngekos, di asrama terus. Dan itu tuh satu keputusan yang besar juga sebenarnya buat tidak tinggal lagi di asrama. Oke. Terus perasaan pertama kali ngekos gimana, Mbak? Oh begini ya. Sepi sekali. Iya, benar. Tapi karena udah nggak ada musyrifah, udah nggak ada ustazah lagi yang ngebangunin, terus kemudian tidak ada lagi teman-teman yang selama 24 jam itu nonstop buat ngingetin amal yaumiyah, terus kemudian zikir pagi petang, terus kemudian setiap pekan selalu tahajud bersama Pak Yai gitu. Wah, benar-benar andai mereka tahu asrama begitu menyenangkan daripada tinggal ngekos sendiri gitu. Kekuatan iman kita begitu diuji gitu ya. Iya. Kita ngekos gitu. Apalagi harus beradaptasi dengan jam kerja gitu. Ya memang pengalaman kos setiap orang beda-beda ya, Mbak. Iya, benar. Dan mungkin Mbaknya transisinya cukup kaget. Iya, kaget. Dari asrama yang rame, biasanya rame, maksudnya rame kita kenal, di kos rame tapi kan kita nggak kenal semua ya. Iya, itu. Ini kita nggak ada sisi kenalan harus gimana gitu. Biasa tidak, ada beberapa orang yang bukan beberapa orang, mungkin ritmenya seperti itu ya di kos. Semua dengan urusannya masing-masing. Iya. Ada yang mungkin care, ada yang kayak enggak deh, nggak usah tahu gitu. Ini selalu saya ulang gitu ya. Semoga di sini juga bisa tersampaikan kepada adik-adik. Jadi satu hal yang harus adik-adik ingat adalah ketika memutuskan untuk kuliah dan kuliahnya keluar dari rumah, tidak tinggal di rumah, entah itu yang dari beda pulau atau kemudian yang masih di Pulau Jawa, tetap saja konteksnya teman-teman tinggal di rumah dengan segala upaya orang tua dan
dari kecil, kemudian SD, SMP, SMA, bahkan sekarang perguruan tinggi, itu pasti orang tua juga struggle untuk kemudian memberikan teman-teman yang terbaik. Jadi yang selalu saya sampaikan ke adik-adik saya adalah cukuplah orang tua kalian susah di dunia gitu ya, walaupun itu menjadi tanggung jawab mereka, tapi cukuplah mereka sudah mengurus kalian di dunia, jangan kemudian kalian membebani mereka di akhirat nanti. Jadi tetap semangat gitu ya. Banyak kemudian lulusan dari SSD yang beliau begitu menginspiratif, dan saya berharap kamu menjadi salah satu. Oke.